Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Redmi Note Pro Series, seri yang gak pernah gagal memukau para fansnya, bahkan mayoritas dari kita para penikmat gadget. Kali ini kita bakal bahas dua seri Redmi Note Pro beda generasi, tapi meski beda tahun rilis, apakah seri lama kualitasnya bakal teriris? Yuk mari kita bahas secara kritis. Sebelumnya buat kalian yang baru datang di channel ini, selamat datang ya di channel Berita Gadget. Channel yang banyak membahas seputar gadget utamanya smartphone dan banyak bahas kamera smartphone. Buat yang ngerasa cocok dengan pembahasan tersebut silahkan klik tombol subscribe. Kalau udah yuk kita lanjut. Redmi Note 9 Pro hadir pada tahun lalu sebagai seri kedua Redmi Note Pro series yang bawa kamera 64 megapiksel. Seri ini sekaligus jadi yang terakhir ya bawa sensor 64 megapiksel. Karena di seri Pro selanjutnya Redmi Note 10 Pro ini udah naik resolusi jadi 108 megapiksel. Tapi sebenarnya kedua smartphone ini punya hasil kamera yang ukurannya itu mirip karena sama-sama pixel binning, yakni di mode auto 12 megapiksel. Oke, biar gak penasaran lagi, mari kita bahas gimana perbedaan antara dua generasi Redmi Note Pro series ini. Kita masuk ke foto pertamanya ini. Kelihatan kalau Redmi Note 9 Pro pencahayaannya itu kalah terang ya jika dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro. Sehingga karena lebih gelap jadi bikin warna gelap di Note 9 Pro itu tetap terlihat ya. Sementara di Redmi Note 10 Pro cenderung lebih bright fotonya. Foto berikutnya masih nampak mirip seperti sebelumnya. Foto di Note 9 Pro itu cenderung lebih gelap, sementara di Note 10 Pro itu cenderung lebih cerah ya. Kalau kita zoom kelihatan kalau sensor Redmi Note 10 Pro itu bisa ngeliatin kita detail di butiknya ini. Soal warna, menurut saya warna Note 9 Pro ini terlalu saturated ya. Foto ketiga sekilas kelihatannya tuh sama aja ya, tapi kalau kita amati secara seksama dan kemudian kita cari-cari bedanya, barulah kelihatan kalau Redmi Note 10 Pro itu bisa menangkap warna yang lebih kaya ya, sedikit lebih kaya. Sementara di Redmi Note 9 Pro itu nggak jelek, bagus sih bahkan. Tapi soal warna sedikit banget kalah dari Redmi Note 10 Pro. Foto selanjutnya makin menunjukkan kalau Redmi Note 10 Pro ini memang bawa upgrade ya dari generasi sebelumnya. Kelihatan dynamic range dari Redmi Note 10 Pro itu oke banget. Lihat aja di sisi gelapnya dan terangnya ini. Asli bagus banget sih buat harga 3 jutaan lebih. Selanjutnya kita akan coba bandingin antara pakai HDR dan nggak pakai HDR. Di foto ini HDR sama-sama off ya. Lalu kita coba aktifin mode HDR-nya. Dan hasilnya ternyata mode HDR di Redmi Note 9 Pro ini ternyata ngebantu banget buat dapetin dynamic range yang lebih oke. Tapi bukan berarti di Redmi Note 10 Pro itu jelek ya HDR-nya. Nggak sama sekali. Lihat aja foto keduanya ini. Redmi Note 10 Pro buktiin kalau kualitas HDR nggak kalah sama generasi sebelumnya. Dimana kali ini HDR di kondisi ini Redmi Note 10 Pro lebih bisa ngangkat dynamic range-nya. Di foto selanjutnya yuk nilai sendiri ya guys gimana kualitas soal foto-fotonya. Terus nanti kalian tulis di kolom komentar mana yang lebih oke nih menurut kalian. Buat lensa wide angle-nya surprisingly ada sedikit peningkatan ya, meski soal resolusi itu masih sama aja. Kalau dilihat di kondisi indoor ini, wide angle di Note 10 Pro itu lebih minim noise dan lebih detail juga. Saya nggak nyangka Xiaomi bisa benerin kualitas dari lensa ultra wide-nya ini tanpa nambahin resolusi.
Untuk mode portraitnya kualitasnya bisa dibilang cukup berimbang dan setara. Redmi Note 9 Pro foto objeknya sedikit lebih sharp ya, tapi Redmi Note 10 Pro itu kadang unggul soal tone warna yang lebih hidup. Di sektor ini keduanya itu sama baiknya. Buat kualitas selfie-nya nggak terlalu banyak ya bedanya. Soal detail dan ketajaman Redmi Note 9 Pro di sini unggul tipis, dan Redmi Note 10 Pro itu gimana? Ya tetap detail sih, tapi nggak sedetail Redmi Note 9 Pro. Tapi Redmi Note 10 Pro di sini unggul soal warna skin tone yang lebih natural. Oke, selanjutnya masuk ke lensa utama di kondisi yang agak low light. Kita mulai dulu pas kondisi senja ini ya. Di sini susah banget sih ngeliat bedanya karena dalam dua mode, yakni mode auto dan HDR, hasilnya itu sama persis ya. Yang di sini kita langsung lanjut aja ke foto kedua. Foto berikutnya adalah foto makanan. Di foto ini mulai nampak mana yang bisa handle warna yang lebih akurat. Soal detail sama-sama oke ya, nggak ada masalah. Tapi soal warna, Redmi Note 10 Pro di sini tuh lebih akurat ya daripada pendahulunya. Buat foto malam hari dari kedua smartphone ini jujur agak susah buat menilai karena kualitasnya itu sangat berimbang. Redmi Note 9 Pro kadang menang di warna tapi kalah di detail. Sama halnya kayak Redmi Note 10 Pro, kadang juga lebih detail tapi di foto lain juga menang warna. Jadi bingung kan? Menurut saya lensa utamanya ini hampir berimbang ya, bisa dibilang ya 11-12. Tapi mungkin software di Redmi Note 10 Pro ini bakal bisa lebih baik lagi ya. Lain hal kalau kita pindah ke lensa ultra wide. Di sini langsung kentara siapa yang lebih baik. Redmi Note 10 Pro di sini unggul telak ya daripada Redmi Note 9 Pro. Bisa dibilang hal ini hal yang paling banyak beda daripada lensa-lensa lainnya. Buat mode potretnya, keduanya juga sama-sama baik soal bokeh di malam hari. Perbedaan yang cukup terlihat adalah beda skin tone dan ambience yang ditangkap oleh kedua kameranya ini. Redmi Note 9 Pro terlihat cenderung natural banget, sementara Redmi Note 10 Pro itu lebih bright dan kesannya lebih estetik gitu lah ya. Buat foto selfie-nya keduanya juga hampir berimbang sih. Buat videonya saya agak terkejut ya, dimana Redmi Note 9 Pro di sini lebih prima daripada penerusnya. Menurut saya mungkin faktor software yang masih perlu diupdate lagi oleh Xiaomi. Sehingga kadang di video Redmi Note 10 Pro itu agak nge-glitch dan berasa banget stabilisasinya agak dipaksakan. Menurut saya Xiaomi di sini perlu banget buat gulirin software update di sektor stabilisasinya. Kalau buat video kamera belakang wide angle itu hasilnya kayak gini. Perbedaan kualitas sih kayaknya langsung kelihatan ya, dimana Redmi Note 10 Pro itu kelihatan lebih terang dan juga lebih vibrant warnanya. Kalau Redmi Note 9 Pro di sini tuh kayak lebih kekuningan dan kurang detail. Dan buat stabilisasi pas kita jalan ya kayak gini. Ini sih cakep banget sih buat yang suka traveling. Jadi kita bisa ngevideoin suasana dengan lensa lebar. Dan kalau kita hadapin sinar matahari hasilnya kayak gini. Kita coba jalan lagi. Keduanya sih udah cukup stabil kayaknya. Ya itu dia buat hasil dari kamera wide angle-nya. Sedangkan ini adalah hasil dari kamera belakang dengan resolusi 1080p di 30 frame per second. Hasilnya kayak gini ya. Ini Redmi Note 10 Pro tanpa stabilisasi. Kita coba dengan stabilisasi. Dan ini adalah video 1080p dengan stabilisasi di 30 fps. Kita bisa lihat di sini. Kira-kira yang menang yang mana ya buat stabilisasinya. Dan untuk warnanya itu kayak gini. Kalau kita hadapin backlight itu hasilnya kayak gini. Ini nggak pakai disentuh-sentuh ya, jadi full auto aja. Dan warnanya gimana, bagus mana buat warna langitnya, warna daunnya.
Kalau kita lihat viewing angle-nya itu kayak lebih luas dikit Redmi Note 9 Pro. Kalau kita pakai 1080p 60 fps itu hasilnya kayak gini ya. Dan keduanya ini kayaknya nggak ada stabilizernya, jadi mungkin sama-sama kurang stabil. Mungkin agak goyang-goyang ini ya saya ngevideoinnya ya. Dan kalau 60 fps itu hasilnya kayak gini. Ini 60 fps ya. Jadi ini adalah sampel dari kamera depan 1080p di 30 frame per second. Dan hasilnya tuh kayak gini. Dan kalau kita lihat di Redmi Note 9 Pro itu lebih lebar ya viewing angle-nya. Kalau di Redmi Note 10 Pro itu lebih sempit. Dan hasilnya sih kayak gini. Kalau menurut kalian lebih oke yang mana? Dan kita hadapin ke sinar mataharinya kayak gini. Kalau kita buat jalan, hasilnya itu kayak gini ya. Dan ini sama-sama pakai mode auto. Kita nggak setting stabilisasi sama sekali. Dan buat hasilnya kayak gini. So gimana? Kalau menurut kalian lebih stabil yang ini atau yang ini? Kalau ini sih menang lebar ya. Tapi ya soal warna lain-lainnya sih ya selera masing-masing. Jadi ini adalah sampel video kamera malam hari dari Redmi Note 10 dan juga Redmi Note 9 yang versi Pro ya. Jadi Redmi Note 10 Pro dan juga Redmi Note 9 Pro, keduanya ini udah ada stabilisasinya dan direkam dengan resolusi 1080 30 frame per second. Silahkan kalian nilai sendiri gimana untuk kualitasnya dan stabilisasinya, mungkin bisa kalian nilai juga. Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sementara itu ini adalah hasil dari kamera depan Redmi Note 10 Pro dan juga Redmi Note 9 Pro. Untuk hasil video kamera depannya kayak gini ya. Dan stabilisasinya silahkan kalian nilai sendiri untuk hasilnya. Oke, masuk ke kesimpulan. Dari ulasan kamera tadi, mungkin kita bisa simpulkan dulu ya secara garis besarnya. Keduanya itu sama-sama bagus banget buat foto-fotonya. Redmi Note 9 Pro kamera utamanya dan potretnya nggak kalah ya dengan Redmi Note 10 Pro. Video kamera utamanya juga lebih bagus stabilisasinya. Sementara di Redmi Note 10 Pro sensor utamanya emang berasa ada sedikit peningkatan ya. Sayang videonya terlihat masih perlu perbaikan lebih lanjut via update software. Tapi overall kedua smartphone ini sangat layak beli di harganya yang berbeda ya, terpaut lumayan. Akhir kata Redmi Note 10 Pro menurut saya cocok ya buat kalian yang punya budget mepet di 3 juta. Sementara di Redmi Note 10 Pro cocok buat kalian yang punya budget di angka 3,5 jutaan lah ya. So sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Toh nambah 500 ribuan juga bisa dapetin faktor lain kayak layar AMOLED 120Hz dan juga menurut saya desainnya itu lebih cakep di 10 Pro ya. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.